belajar tentang edukasi emas. Shalawat beriring salam intinya kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliaulah kita masih bisa menikmati dunia yang penuh dengan keindahan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan semoga dengan selalu bersolawat kepada beliau, insya Allah kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Baiklah kawan-kawan sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang history of gold. Nah, history of gold. Nih, ketika kamu berhenti belajar, kamu sedang memulai kematian. Jadi belajar itu tidak ada batas waktunya, mulai dari kecil atau dari buaya hingga ke liang lahat. Next, history of gold. Next. Nah, ini ada 4 pasal tentang perjalanan emas. Jadi nanti kita akan belajar tentang keempat fase ini. Bagaimana sih histori emas itu sendiri? Fase yang pertama yaitu fase barter, yang kedua uang sejati, yang ketiga uang kertas, dan keempat dinar dan dirham. Nah, ini dia fase pertama yaitu fase barter. Nah, fase barter ini diperkirakan tahun 6000 sebelum Masehi. Jadi udah sangat lama sekali ya. Mungkin kakek nenek kita dulu aja belum, mungkin masih menemui ya sistem barter ini, yang apabila ada kebutuhan maka mereka akan menukar barang dengan barang. Next. Nah, apa yang dipikirkan oleh Anda? Coba Anda bayangkan hidup pada masa itu sebelum adanya uang. Jadi kehidupan mereka ketika waktu itu ya ini berburu, bercocok tanam, maka barter pun terjadi gitu. Next. Nah, apa itu barter? Barter merupakan aktivitas manusia dalam tukar menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Jadi barter itu kalau kita punya barang, punya kebutuhan, maka akan menukarkan barang kepada orang lain. Nah, seperti contoh-contoh yang aktivitas pasar seperti ini. Next. Nah, seperti ini ya, ada ikan bertukar dengan rempah, sayur bertukar dengan tepung, ada roti bertukar dengan gandum, buah-buahan bertukar dengan hewan, dan kain bertukar dengan bahan makanan. Nah, akan tetapi sistem barter ini punya kelemahan. Jadi ya, walaupun mereka menukarkan barang dengan barang, tapi banyak kelemahan yang terjadi ketika sistem barter ini kita lakukan. Nah, salah satunya seperti ini. Susah untuk menentukan kadar tukarnya. Nah, seperti ini ya, buah-buahan sama hewan. Misal kita punya 1 karung buah-buahan mau ditukar sama 1 ekor kambing. Ya, jadi otomatis kita tidak punya takaran untuk menilai antara barang kita sama barang yang akan kita barter. Terus susah dibawa kemana-mana. Nih ada contoh, misal kita punya batu bata, mau ditukar ke sembako di pasar. Katakanlah misalnya beras atau tepung. Apa iya kita bawa batu bata ini ke pasar? Kalau jumlahnya sedikit mungkin masih bisa kita bawa. Tapi kalau jumlahnya sesuai dengan yang apa yang kita barterkan, maka nggak mungkin kan kita bawa ke kemana-mana. Terus barang tidak tahan lama. Nah, ini contohnya. Jadi kalau produk pertanian otomatis kan gampang busuk.
dan itu bisa tidak bisa bertahan lama. Jadi kalau seandainya jarak yang akan kita tempuh untuk menukarkan barang-barang yang kita inginkan, otomatis ya tidak bisa. Apalagi ketika itu kendaraan belum ada, transportasi belum ada, jadi sangat tidak memungkinkan untuk dibawa jauh-jauh. Yang ketiga, sulit menemukan kecocokan karena standar kualitas barangnya berbeda. Ya sama itu tadi ya, seperti yang kita jelaskan. Misal kita butuhnya beras, tepung, roti, ikan, sementara teman kita butuhnya misalkan kambing. Nah, kita punyanya kambing misalnya, kita punya kambing, kita butuh sembako. Nah, nggak mungkin kan nilai tukar antara kambing dan sembako itu sama. Jadi ya sedapatnya kita aja, sedapatnya kebutuhan kita. Jadi nggak bisa kita maksakan kalau alat tukar kita ini lebih besar, lebih punya nilai dibanding punya teman kita. Nah, disinilah letak kelemahan sistem barter. Memang secara kemudahan ketika itu kita mudah untuk mendapatkannya, tapi untuk takaran dari nilai yang akan kita tukar itu yang membuat kita sulit untuk menakarnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia melakukan transaksi dengan cara saling menukar barang, namun banyak kelemahan pada sistem ini. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi ya. Nah, maka lahirlah alat tukar yaitu uang. Nah, termasuk kita ke fase yang kedua yaitu uang sejati. Nah, jadi uang sejati ini diperkirakan tahun 600 sebelum Masehi itu digunakan. Nah, uang kertas ini atau uang sejati ini sama dengan uang kertas. Nah, ini ya, apa itu uang? Nah, mungkin mau udah paham ya, uang itu apa? Uang itu merupakan alat tukar yang kita gunakan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, baik itu merupakan produk atau yang lainnya. Sehingga perlu benda atau alat tukar yang bisa diterima secara umum yang berfungsi sebagai alat tukar. Nah, maka lahirlah kemudian uang ini tadi sebagai alat transaksi kita. Uang itu adalah perantara, bukan kejilan, ya. Nah, apa fungsi uang itu sendiri? Fungsi uang itu sendiri di sini ada 3. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar. Yang kedua sebagai alat takar, dan yang ketiga sebagai alat simpanan. Mungkin kita udah paham semua ya, karena saat ini uanglah yang kita gunakan sebagai alat transaksi, baik itu kebutuhan pokok maupun yang lainnya seperti pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Apakah Anda mau dibayar dengan ini? Nah, ini. Jadi ketika belum ada uang, maka alat tukar pada zaman dulu ya seperti ini. Nah, barang-barang inilah menjadi alat tukar ketika kita menginginkan kebutuhan ketika ingin menukar kebutuhan kita dengan yang lainnya. Nah, kawan-kawan apakah mau nih seandainya kita punya produk, terus ada kawan kita menukar dengan tengkorak manusia? Gak mau kayaknya. Jangankan untuk menerima, membayangkan aja sudah ribanya gitu. Lanjut. Nah, kelemahan alat tukar di atas, barang yang sudah ditemukan sulit untuk dibawa kemana-mana karena barang ini tidak memiliki nilai
intensif. Jadi ya tadi ya, masa iya kita bawa garam kemana-mana, gitu garam terus ini bawa korak manusia, nanti justru mereka nggak mau dekat sama kita karena kita bawa alat tukar seperti ini. Nah, sehingga emas dan perak menjadi pilihan terbaik yang digunakan sebagai uang. Mengapa emas dan perak yang dipilih jadi uang? Karena emas dan perak ini mempunyai nilai intrinsik, ya, nilai intrinsik. Jadi dengan emas dan perak ini daya belinya stabil, terus kemampuan daya beli kita stabil, fitrah manusia kita terhadap emas. Jadi dengan emas ini maka kita mudah untuk menakarnya. Nah, emas dan perak dipilih sebagai uang sejati karena banyaknya kelebihan yang dimiliki, sehingga disepakati bersama oleh dunia sebagai alat transaksi. Nah, bagaimana emas atau uang sejati pada akhirnya bertransportasi menjadi uang kertas. Nah, inilah tadi. Ini merupakan fase ketiga, yaitu uang kertas. Jadi uang kertas ini diperkirakan tahun 997 Masehi kita menggunakannya. Nah, jadi uang kertas ini next. Nah, ada sejarahnya, terutama sejarah di Indonesia. Dulu 10 rupiah, mungkin saat ini kita nggak tahu dulu 10 rupiah itu seperti apa. Ini generasi kita. 10 rupiah dulu itu bisa ditukar sama 5 gram emas. Masya Allah ya. Jadi benar-benar punya nilai gitu kalau uang kita dulu. Kalau pertama dulu mungkin generasi ini ya, presiden pertama gitu. Nah, terus next. Nah, sejak kapan uang kertas terlepas dari emas? Nih, pada tahun 1971 secara pihak Amerika Serikat menyatakan bahwasanya dolar tidak lagi bisa ditukar dengan emas. Jadi kebayang kalau dulu masa datu-datu kita, nenek-nenek kita sudah menyimpan dolar banyak, tiba-tiba mereka memutuskan secara sepihak bahwasannya dolar tidak bisa lagi ditukar dengan emas. Ini penipuannya. Ya. Nih, kerusakan yang terjadi ketika menggunakan sistem uang kertas. Nah, ini resikonya. Jadi dengan sistem uang kertas ini banyak sekali resiko-resiko yang memungkinkan terjadi. Salah satu contohnya ini. Ini fakta, bukan lagi sebuah wacana. Hiperinflasi mulai terjadi di Venezuela. Venezuela ini merupakan negara yang nilai mata uangnya itu tidak berguna lagi. Nah, untuk membeli satu gulung tisu toilet aja, mereka membutuhkan 2,6 juta. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, dan kawan sekalian, betapa tidak berharganya lagi uang di negara tersebut. Jadi jangan pernah berkhayal dan berharap kalau kita ingin menjadi miliarder di Venezuela, karena untuk mendapatkan satu gulung tisu aja harus merogoh kocek sebanyak 2,6 juta. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke peran EO Gold dalam mengembalikan kejayaan Islam. Nah, dengan menyimpan dan mengembangkan serta memanfaatkan gold akan menghentikan efek inflasi dan deflasi sehingga bisa menjaga kekuatan perekonomian keluarga, negara, dan umat. Next. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan saat ini dengan carut marutnya negara kita saat ini, dengan tidak menentunya situasi politik dan pandemi, membuat nilai uang kita itu makin hari makin turun nilainya, atau
edukasi ya kawan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk saat ini? Yang pertama yaitu memberikan edukasi kepada umat tentang pentingnya emas. Yang kedua, mengembalikan emas ke kantong-kantong umat. Terus yang ketiga, menghadirkan emas mulai dari kepingan terkecil sehingga terjangkau oleh umat. Yang keempat, menyelamatkan masa depan umat melalui penguatan finansial. Next. Nah, ini fase keempat, tapi qadarullah itu salah nulisnya. Fase ketiga ya, padahal ini udah fase keempat. Fase dinar dan dirham. Nah, kenapa fase ini dimasukin dalam fase-fase sejarah perjalanannya emas? Nah, fase ini merupakan fase terakhir, di mana nanti fase ini akan kita temui di akhir zaman, yang di mana uang kertas tidak lagi berguna. Nah, makanya kawan-kawan, next, mulai sekarang kita harus berusaha bagaimana caranya agar setiap umat itu punya emas sebagai alat tukar di masa yang akan datang. Nih, seperti salah satu hadis rawahul Imam Ahmad, akan dalam suatu masa pada umat manusia dan pada masa itu tidak berlaku lagi uang kertas, melainkan hanya dinar atau emas dan dirham atau perak. Jadi dengan adanya era gold ini, kita merupakan penggerak atau sebagai orang-orang yang punya kewajiban untuk menggerakkan umat agar kembali lagi kepada emas. Dan dengan demikian, semoga dengan emas dikembalikan ke kantong-kantong masyarakat atau kantong-kantong umat, kejayaan Islam akan kembali lagi. Next. Nah, itulah mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Next time kita akan membahas materi-materi lainnya yang